wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Ghazali dari jurusan Teknik Biologi A semester 3 dengan nomor mahasiswa saya 200810661. Di sini saya akan melakukan observasi mengenai pemanfaatan udang rebon Atrites indicus sebagai bahan pangan khas masyarakat Cirebon. Mari ikuti saya. Halo teman-teman, saya Fatah Ghazali. Di sini saya akan melakukan penelitian mengenai pemanfaatan udang rebon Atrites indicus sebagai bahan pangan khas masyarakat Cirebon. Tapi sebelum itu, apa sih udang rebon itu? Nah, udang rebon itu merupakan jenis udang yang berukuran kecil. Ukuran udang rebon antara 1-3 cm. Secara fisik, bentuk udang rebon sama dengan udang pada umumnya. Tetapi udang rebon memiliki ciri khusus, yaitu memiliki garis coklat kemerahan di ruas tubuhnya. Udang rebon itu merupakan jenis udang berukuran kecil yang hidup di perairan pantai yang dangkal dan berlumpur, serta merupakan jenis udang yang memiliki sifat fototaksis positif. Apa sih fototaksis positif itu? Fototaksis positif itu adalah tingkah laku udang yang tertarik untuk mendekati sumber cahaya. Kota Cirebon merupakan daerah yang dekat dengan garis pantai. Oleh karena itu, banyak masyarakatnya memanfaatkan kekayaan alamnya seperti udang rebon, Atrites indicus untuk dijadikan sebagai makanan dalam kehidupan sehari-hari. Kota Cirebon sendiri disebut sebagai kota udang karena dahulu sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai pencari udang rebon. Kota Cirebon sendiri itu berasal dari gabungan dua kata, yaitu ci yang berarti air dan rebon yang berarti udang rebon. Udang rebon juga sampai dijadikan lambang dari kota Cirebon itu sendiri. Nah, ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1989 yang lambangnya itu terdapat gambar udang rebon berwarna kuning emas. Nah, itu artinya mengandung arti bahwa hasil laut telah memberikan kemakmuran kepada masyarakat Cirebon. Wah, sangat spesial ya udang rebon bagi masyarakat Cirebon sampai dijadikan lambang. Masyarakat Cirebon memanfaatkan udang rebon Atrites indicus sebagai bahan pangan khas dari daerah Cirebon sendiri, yaitu salah satunya adalah terasi udang rebon. Nah, ini bahan pangan yang terkenal dari daerah Cirebon sampai dijadikan oleh yang wajib ketika datang berkunjung ke daerah Cirebon. Namun, apa sih terasi udang itu? Nah, menurut Syarif et al. Pada tahun 2008, terasi merupakan produk awetan ikan-ikan kecil atau udang rebon yang telah diolah melalui proses pemaraman atau fermentasi, penggilingan atau penumbukan, dan penjamuran. Nah, berdasarkan bahan baku yang digunakan, terasi itu dapat dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas 1 terbuat dari udang rebon, kelas 2 terbuat dari rebon laut, kelas 3 terbuat dari campuran udang rebon dan ikan laut, dan kelas 4 terbuat dari kepala udang dan juga ikan. Masyarakat Cirebon sendiri sudah lama memanfaatkan udang rebon sebagai bahan pembuatan terasi, yaitu sejak pertama kali daerah Cirebon berdiri. Karena kelimpahan udang rebon yang sangat banyak membuat masyarakat memanfaatkannya sebagai bahan pembuatan terasi. Saya sudah melakukan observasi dan wawancara terhadap salah satu pembuat udang rebon tradisional yang berada di desa Kancikulon, yaitu pada Ibu Wasiah. Mari kita simak videonya bersama-sama. Ini berarti namanya Ibu Wasiah. Berarti udah dari kapan Ibu buat terasi? Ya udah lama lah. Lama, ada 30 tahun. Masya Allah. Lebih lah. Konsisten apa? Berlanjut. Ya. 30-an lah, 30 tahun lah. Ya, anak berapa masih keluar dapat ilmunya bikin sendiri berarti? Bikin sendiri, belum kerja dah udah bikin. Bikin sendiri berarti kerja. Suami yang nyari kalau saya habis pulang kerja terasi, saya bikin terasi di rumah. Berarti kalau terasi ini ada nama produknya nggak sih tadi? Ya kan itu produknya Ya, tadinya tuh ada. Cimispon ya, dinamain Cimispon ini. Bubar lagi di situ di PLTU tuh, bubar lagi nggak jadi pentingnya tuh nggak jadi. Terus di ini mau bentuk lagi di perikanan ada di sana tuh di Pamisnen. Nelayan tuh. Kalau Nelayan jelasnya kecil. di Pamisnen aja, yang nelayan ada, di terasi ada, kelompok terasi. Dulunya si Pak Kaped yang itu yang megang kelompok terasi itu.
Sampai sekarang nggak masih, cuman ini yang mengurus itu Ibu Mese, udah cari ikan, cari udang apa aja, nggak terasi aja. Ya, orang sehari-harinya kayak gitu sih, carinya ya apa saja lah, yang penting buat makan gitu, buat menu keluarga. Jadi bakal musim udang ya cari udang, musim ikan Tergantung cari berarti apa ikan. Iya. musim. Kan musim-musiman, kalau rebonnya musim, ya ikannya Ini musim. 3 hari tuh nyari ini, nyarinya ikan, udangnya udah habis, udah dijual. Udangnya ada tuh di kulkas sedikit, kalau mau soto ada. Ya, apa saja lah yang buat dimakan. Karena yang menolong barang lain sih Pak, jadi apa aja. Yang penting pekakasnya ada semua. Gitu. Saya tuh kalau diwawancara tuh saya tuh grogi. Soalnya saya tuh Kalau proses pembuatan terasi khas dari ini Cirebon. iya, rumah itu kan beda dari yang kota yang sama Pabrik. Iya, Cirebon. kayak Dari orang, awal iya. boleh. Kalau sama ini sini, kalau orang kasih sih ya, waktu itu suami saya tuh nyari jam 6 pagi ya, jam 6 pagi. Terus 2 jam 12 tuh pulang. Pulang langsung disindem, dirapiin, disindem dulu satu malam. Dan direndam pakai apa itu? Itu Ya, pakai plastik, pakai karung, tutupi rapi disindem plastik yang supaya rapi. supaya Dikasih Biar lalu tuh plastik nggak lah. masuk. Nggak dikasih apa-apa itu berarti disimpan Enggak, aja. disimpan aja. Yuk, Cuman kan kira-kira aja banyak sampai laler. kehujanan, baju Sampai adem, kehujanan. Iya. baju tawar Kalau tuh. ada laler masuk kan Jadi. ada belakangnya. Iya, iya. Simpen di bungkus yang Bungkus rapi. sama plastik. Yang rapi tuh terus paginya dijemur. Jemur sehari. Itu setengah hari lah Setengah hari dijemurnya jemur. kering, setengah hari itu kering. Langsung ditumbuk pakai air. Langsung Jadi kenapa kayak sih gini. seperti itu? Kalau misalkan musim hujan kayak gini berapa hari Bu itu? Setengah hari. Setengah aja, Kalau enggak itu tuh, kalau menjagatnya mendung terus ya disimpan lagi, dibungkus lagi, enggak kering. Jangan Terus sampai kalau belum keringnya lepas tuh enggak enak, taruhnya baunya racin. Kalau ini kan kering jadi baunya enak. Iya, Bagus iya. beda. Sekali buat terasi itu berapa banyak Ibu? Ya kalau musim sih 50, 100 terasi. iya. Kalau enggak musim ya 10, 20. Kalau enggak musim kayak kadang-kadang gini. nggak ada. Kalau kadang-kadang ya 5 biji. Tergantung musim. Iya. Harganya juga beda-beda ya. Bu? Ya beda-beda. Apalagi Kalau ini sih sedang nggak musim tuh 15. Kalau kemarau kok nggak musim, kan mahal Kalau kasihnya. nggak musim sih ini tuh 50. Sampai 50 Ini sih satu 30, biji. nggak musim sih. Ini sudah musim dari 30. Mau kemarau. Kalau bisa jualnya di Jualnya di tuh masyarakat ya. sini aja. Ada yang datang sini minta Datang tamu, 5 biji, oleh-oleh. minta 10 biji buat oleh-oleh. Terus kakak saya yang jual. Oh, kakaknya Ibu. Iya yang jual. Banyak yang bakul tuh. Tetangga. Kalau sehari-hari sih di situ. sini aja, di lingkungan Iya, daerah Kanci aja. Tapi ada yang jadi apa buat oleh-oleh Iya. gitu yang ambil. Kalau untuk Udah oleh-oleh terkenal lah banyak. terasi kancing. Ada Maunya sih bikin kelompok sendiri nih. Tuh itunya tuh. Kalau ada orang kirim di situ katanya tuh, barangnya jelek, nggak kayak itu gitu ya. nggak cocok. Udah sana bawa pulang lagi. Kayak Jadi gitu. tuh teman saya tuh marah. Kan kalau kelompok tuh mau jelek kayak mau bagus kan. Kalau terasi tuh warnanya berbeda-beda sih. Pak. Iya. Kalau rebon kan ada yang Ada yang hitam, Ada yang ada yang coklat, halus, ada yang ada yang kasar kebiruan, gitu. itu, Ada ada yang putih. jadi tersi kan beda-beda. Ada yang Tergantung merah. apanya Bu kalau Bahannya. Bahannya. Rebonnya. Rebonnya tuh. bisa berarti. Ya rebon kan ada yang halus, ada yang kasar. Yang kalau nggak tahu sih tuh orang yang nggak ngerti tuh. Iya. Kalau rebon endok tuh kayak itu kayak tepung. Kalau masih basah tuh kayak tepung, terus dijemur tuh Kayak apa sih? kebiru-biruan. Tuh terasinya kayak gini kok hitam. Padahal mah terasi bagus itu, rasanya petis. Kata saya yang bikin sih petis. Kalau Ngerti orang aja, nggak tahu paling sih ya itu bagus kayak terasi oh itu. kayak hitam-hitaman. Kalau saya yang bikin itu orang tuh bodoh. Kalau terasi kayak gini tuh yang kayak hitam-hitam Yang biru tuh bagus. enak terasinya Yang ngerti tuh. berarti. Iya, Jadi rasanya yang kayak rebon tuh petis. rebon masih Kalau telur. dibikin- Ini Iya, bahaya. kalau dibikin sambal kayak petis.
Kalau ini terasinya coklat, jadi terasinya kayak gini nih. Ada yang coklat, ada yang itu yang merah, ada yang kebiru-biruan, lain-lain, ada yang keputih-putihan. Iya banyak. Dapat rebonnya. Iya. Warnanya ada dari rebon warnanya. Kok terasinya merah sekali? Kok pakai lagi ya? Tuh orang nggak tahu. Tradisional sih ya. Iya, orang nggak tahu. Apa-apa Ini sih cuman air aja, Mas. Kasih air yang secukupnya terus ditumbuk. Jangan Kalau sampai nggak banyak, dikasih Kak. air, kalau nggak dikasih air ya nggak jadi. Jadi kalau beli terasi kan ini kan pakai air tawar ya. Tapi kalau rebonnya kalau dikasih air tawar nggak jadi. Racin. Kehujanan itu kan ada jangan sampai kehujanan rebon waktu mulai kering jangan sampai pakai baju tawar, nyuci jangan sampai pakai baju tawar, Sananya nyuci kudu tuh bersih. di lautnya. Tuh. Kalau Di lautnya. Kalau di laut kan terus nyari kan aduh campur lumpur. Lumpur kok dicucinya kalau dicuci kalau cucinya air tawar tuh terasinya nggak enak, jadi cuman nggak enak. Air asin dicucinya yang bersih. Kalau nggak dicuci ya kalau rebonnya situ iya lihat tuh rebon. Kalau nggak dicuci tuh kayak cembokan. Pokoknya prosesnya kalau udah matang lebih berat kalau itu sih, bakal berhari-hari. nggak bisa tuh, bisa nggak jadi. Iya, gitu. harusnya. Mungkin cukup dah. Bagaimana nih teman-teman semua setelah mendengar penjelasan dari Bu Wasiah yang merupakan salah satu pembuat terasi udang rebon yang secara tradisional? Apakah masih sudah paham mengenai pemanfaatan udang rebon Acetes indicus sebagai bahan pangan khas masyarakat Cirebon? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Mungkin saya akhiri sampai sini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.